pikir ada anak libur, jadi mereka nitip itu. Nitip langsung curhat ya? Kalau saya curhat ya, kan bukan masalahmu. Oh bukan. Ini loh, mau ngomong dulu, ini udah langsung nyambung. Enggak apa-apa, maksudnya bukan apa? Apa? Mau dilihat dulu? Modis-modisnya itu. Lah, bukannya kalian yang janjian kemarin? Ayah. Terus dia jawabannya apa? Nggak tahu. Katanya iya gitu. Mm-hmm. Nih, di korban ini semua. Modelnya kayak gini. Mereka pendekatannya itu melalui WhatsApp atau inbox dan dengan kata-kata yang sama. Ini bukti. Ini baca dulu. Oke. Lihat ya. Ini dari Ibu Endang Sri Haryati. Nah itu ya rasid-rasid yang kena tipu itu, yang Bu Endang kena tipu. Terus ada yang lain, itu semua dikumpulkan di situ di grup. Oke. Terus ini siapa yang memberikan waspada modus penipuan berkedok kirim WA file ini? Partai Mbak. Oke. Ya itu mereka itu ada ngirimin itu ke grup. Awalnya saya nggak tahu, Miss. Nggak tahu apa? Kalau ini penipuan. Awalnya? Jadi, awalnya ada kertas ya. Ini boleh? Boleh. Nah, saya kan berteman dengan Mbak David. Ini David. Karena tetangga ya dari suami saya dulu. Dia buat status. Pinjaman 1.000, bunga 100. Buat status lah, buat status. Nah, terus lepas itu status. Mbak ini beneran, saya tanya ke Mbak David, Mbak ini beneran apa pinjaman? Oh iya benar. Siapa ini punya sampean? Memang. Oh bukan, temanku. Dia bilang. Nah, saya pikir itu memang teman dekatnya dia gitu kan. Sama pengen tahu aja, enggak. Ada temanku satu, Bu Endang, saya bilang gitu. Karena kemarin mau pinjam aku dan aku pas nggak ada, coba tak tanyain. Tiba-tiba ada nomor masuk ke nomor saya. Ada di situ, Miss. Nomornya mana? Terus? Ada di nomor saya, terus tiba-tiba WhatsApp saya nanya. Dibilangnya saya mau pinjam. Nah ini percakapannya. Terus saya bilang Mbak Endang yang mau pinjam itu Mbak Endang gitu. Terus saya tanya Bu Endang, coba deh tanyain, dia bilang kayak gitu kan. Nah, terus saya tanyain melalui itu, iya 1.000-nya 100 dia bilang gitu. Itu ceritanya. Terus pada akhirnya ini nomornya. Nomornya Mbak yang menipu itu. Nah, terus pada akhirnya transaksi mereka berdua, Bu Endang dan dengan Mbak ini, karena dia minta nomornya Bu Endang. Bu Endang itu kamu kenal ya? Kenal, Bu Endang itu saya kenal. Orang dulu tetangga saya di situ, tapi sekarang pindah majikan. Terus begitu, Dek ini suruh bayar administrasi 350. Terus saya bilang, jangan dulu Bu, entar dulu, tak tanya dulu sama Mbak David. Kan gitu, karena saya takut ya Mbak ini. Saya kan takut. Nah, saya tanya lagi ke Mbak David. Oh iya, temanku itu juga ngambil, katanya cair. Beneran? Iya, katanya cair gitu. Ya udah, saya sama lagi ke Bu Endang, Bu. Iya, katanya cair loh Bu. Saya bilang saya kirim ke Bu Endang kata-kata itu. Ya udah, transferlah 350 gitu. Oke lah, fine. Setelah itu udah nggak ada apa-apa gitu kan. Saya juga itu urusan Bu Endang sama yang bersangkutan gitu kan, yang sama ini penipu itu. Last saya dapat SMS lagi. Itu di bawahnya itu dapat SMS. Tiba-tiba dia nawarin saya itu bonus. Bonusnya Mbak ada di sini. Ini Bu Endang ya? Ini Bu Endang. Iya, terus Bu Endang lagi. Ya. Terus? Ini dia kan minta nomornya Bu Endang sendiri. Terus ini tiba-tiba dia ngasih kayak bonus. Kerja apa Jen? Oke. Ada kok masih bonus. Gaji. Terus? Bentar. Pak, bonus kamu. Ini Bu Endang kan udah transfer, saya kasih ke dia. Terus nih Mbak, bonusmu 2.000 Mbak. Nah, saya kaget, oh iya makasih. Dapatnya kapan Mbak? Nah, dari situ saya langsung curiga. Saya telepon Mbak David. Saya ngomong gini, Mbak, kok aku dapat bonus 2.000? Dia bilang gitu. Secara logika, kalau pinjaman 10.000, kalau bunga $100 itu kan 1.000 dari 10.000.
Cuma untungnya kok dia mau ngasih aku 2.000, saya bilang gitu Mbak David. Aku yang curiga deh. Itu teleponan itu sekitar jam 12-an lewat sama Mbak David waktu itu. Beberapa hari setelah ngirim itu, terus tapi di hati itu kayak udah tambah curiga gitu loh. Bukannya saya senang, saya udah curiga. Udah dilihat aja nanti tanggal 10 itu cair enggak gitu. Karena apa, waktu transfer yang 350 itu dia ngasih jangka waktu 10 hari baru cair. Ternyata itu modusnya dia, jadi cari mangsa selama 10 hari. Dan dengan cara yang sama, nawarin part time, yang pertama part time dengan per jamnya itu 150. Terus? Per jamnya itu 150. Dan setelah itu dia menawarkan job buat laki-laki itu. Dan kita yang bisa nyarikan job itu, misalnya kita masukin satu orang itu, bonusnya 7.000. Oh yuk. Masuk akal nggak sih, Miss? Dari situ kan langsung curiga. Kita seharusnya, kalau kita peka kan langsung curiga gitu kan. Nah udah gitu saya ngomong sama Bu Endah, Bu nanti kalau nggak cari gimana? Karena hati saya ini udah ganjel gara-gara bonus yang 2.000 itu. Kan udah nyata nggak keluar nih. Nah itu nomor itu tetap saya elus, Miss. Oh iya Mbak, nanti saya tanggal 9 saya libur Sabtu, sengaja saya ngambil Sabtu itu karena pengen nemuin orang ini. Sampai saya WhatsApp, Mbak boleh dong kirimin foto. Jadi nanti kalau di MTK kan enak gitu, nggak ngasih, Miss. Saya udah ambil libur hari Sabtu, ya toh. Mbak saya hari ini libur ya, nanti ketemuan ya. Aduh nggak bisa, ya udah ditransfer aja. Ini saya yakin ini nggak keluar bonus itu, ditransfer aja. Ternyata sorenya itu saya tanya Bu Endah. Dia dapat transferan dari Mbak ini $200 2 kali. Ibu, kalau misalnya nggak cair berarti nggak rugi dong, kan dapat 400. Bukan itu deh, masih belum cerita. Itu uang 200 2 kali itu untuk apa belum cerita. Ternyata dia masukin lagi temennya dia 2, Bu Endah. Aduh. Uang ini belum cair loh, Miss, yang kan nunggu tanggal 10. Seharusnya kan nunggu tanggal 10 dulu, kalau udah cair, oke lah nyariin temen yang butuh pinjaman itu. Temennya itu malah udah transfer 2. Aduh, jadi Bu Endang malah yang cari mangsa ya? Iya, Bu Endang ini ngenalin lagi. Lah ya cari mangsa. Malah yang mangsanya kan Bu Endang kena mangsa nih, jadi mangsa lagi. Iya. Nah, ini yang inilah. Ini saya potong ya. Iya. Ini yang saya katakan, Dok. Sindikat cuman di Facebook cari satu orang. Akhirnya kamu cari satu kaki, dia cari satu kaki, dia cari satu kaki. Akhirnya penipunya kan bukan dia, penipunya kan berawal dari kamu. Berawal dari Mbak David dan sebelum Mbak David. Kan Mbak David kamu kenal nggak? Kenal, Mbak David kenal sama yang namanya Bukan, Mbak David itu dari Facebook kenalnya atau kamu secara langsung ketemu sama David? Tetangga suamiku. Ya berarti dari dia dulu. Makanya ini mangsanya itu teman-teman kita sendiri loh. Iya, makanya itu saya ini berontaknya di situ. Iya. Setelah itu masih ada, Miss. Jam 6 itu masih belum ngaku yang Bu Endah. Nah, jam 9 lebih lah, pokoknya belum ada jam 10, Mbak David WhatsApp saya punya aku kok diblokir, kan besoknya tanggal 10 tuh, mereka pada janjian kan di kok. Dan ternyata itu jadi dari Mbak David ke kamu ke Bu Endang jadi bawa lagi 2 orang. Iya, gitu. Dan sebelumnya Mbak David masih ada lagi. Makanya di situ saya berontak ini, kayaknya kok gini banget. Terus jam 10 kurang, Mbak David itu ada WhatsApp saya, dia bilang nomornya diblokir. Terus saya jawab tadi sore masih tak lulus masih bales. Saya cek udah cetak 1. Terus saya hubungi Bu Endang, coba di WhatsApp masuk nggak? Punya aku checklist 1 loh, terus profilnya hilang. Oh iya. Terus langsung bilang gini, walau deh aku bertransfer 3 juta 880 ada resepnya di sini. 3.880 sekian. Buat? Nggak ngerti, spontanitas saya langsung bilang kok maaf ya. Saya spontanitas ya, Miss. Karena baru pulang libur, pusing. 350 berapa orang itu aja saya udah pusing kan. Kok malah kirim 3 juta? Kita aja belum pernah ketemu sama orangnya itu yang pertama. Bener nggak? Nomornya nomor Indo. Ini katanya investasi. Investasi apa, Bu? Yang mau duit Ibu? Kan gimana nggak kesel, Miss? Dari situ saya buat status yang screenshot itu langsung saya buat di grup job itu, jangan sampai ada yang terulang. Maksud saya itu apa? Motifnya itu kayak gini loh. Kata-katanya hampir sama, mereka juga sama, kata-katanya bentuk-bentuknya itu sama. Jadi kemungkinan ini satu orang suaranya sama loh, Miss. Dari voice-nya itu sama. Gitu.
Terus minta voice-nya dong. Biar teman-teman yang di luar sana denger juga voice-nya dia seperti apa. Pokoknya sama. Bentar ya. Di atas enggak? Oke. Udah telepon Mbak Dian berkali-kali tapi masih belum diangkat atau mungkin karena dia sibuk. Kalau registrasi kecil sih tergantung besar kecil pinjaman kamu mau pinjam berapa dulu. Ini pinjaman pribadi Mbak, cuman ada registrasi di awal karena kalau ada masalah kamu nggak bayar ngejarnya di alamat induk bukan alamat majikan. Lihai banget dia. Ada foto KTP Hongkong, foto KTP Indo. Kalau nggak ada foto KTP Indo, foto KTP salah satu keluarga yang di Indo juga boleh kirim ke WA aku. Terus bayar registrasi. Kalau registrasi kecil sih tergantung besar kecil pinjamanmu. Kamu mau pinjam berapa dulu? Ini pinjaman pribadi Mbak, cuma. Jadi kayak seolah-olah dia itu. Dewi korban siapa? Oh, ini Mbak Dewi gitu. Halo, Cek. Di mana? Oh, tak kasih YouTube-nya ya, arah-arahnya. Turun, D3 turun. D3 apa D3? B3 turun, lurus aja. Lurus nanti. Kasih ituannya aja lebih enak. YouTube-nya. Tak kasih YouTube-nya, tak kirim YouTube. Bentar, tak kirim YouTube. Terus? Bentar ya. Nama saya ini ada juga. Kartu khusus majikan. Debit ini siapa? Mbak Dewi kan yang Tetanggamu? Iya, yang saya bilang itu. Debit buat status tentang? Ya itu, pinjaman 1.000, bunga 100. Oke. Makanya itu Debit dapat kata-kata itu dari? temennya. Oh berarti debit itu cari orang agar dapat bonus? Nggak ngerti juga saya pun. Lah kenapa kamu tidak mencurigai debit juga? Nggak mungkin lah orang dia korban. Dia ini korban loh. Kenapa dia buat status ada pinjaman itu? Ya mungkin spontanitas setelah dia dapat masukan. Dia kan orang itu penipu ngomongnya cocok-cocok gitu kan. Jadi kayak tertarik. Dia juga korban loh, Miss. Dia masukin, maaf, suaminya mau kesini udah transfer 1.850.000. Kok dilala saya kok nggak tertarik, dari situ saya curiga. Tapi salahnya saya kok nawarkan ke Bu Endang. Karena beberapa hari yang lalu itu Bu Endang pernah minjem ke saya nggak ada, katanya kan untuk mau mendesak. Makanya saya alihkan, Bu kalau mau ini. Makanya waktu si Mbak itu minta nomornya Bu Endang, saya kasih sendiri. Mereka transaksi sendiri, saya nggak tahu. Dia ini udah saya transfer 350. Iya kan? Terus saya kirim, Mbak udah ditransfer ya, saya bilang gitu. Oke. Lah kenapa kamu jatuhnya curiga sama dia? Bentar, saya telepon Mbak Dewi dulu. Bentar ya. Ini nomorku, mau sampean buka ya. Nah, Mbak, kalau saya nggak curiga dia sebagai ini enggak. Cuma waktu dia masuk di grup saya itu, yang dibahas itu pelakunya itu laki-laki. Dan langsung nyebut nama si A, si B, si A, si B itu siapa? Bentar ya. Korban. Sampai sekarang Dian pun buat statusnya ke saya kayaknya memusuhi saya. Makanya itu. Pertama dia masuk kan nih. Bentar ya, Miss. Ada kok. Yang masukin itu bukan saya Dan mengatakan bahwa saya nggak jelas. Lihat status Facebooknya dia. Kan saya transaksi Miss itu. Makanya saya di sini yang bikin saya penasaran itu gini. Waktu pertama kali kenal, dia masuk, saya kan nggak langsung percaya. Kan itu masuknya malam. Besoknya itu saya bercandaan, tak telepon, memang nyata orang lah, tapi suaranya bukan penipu itu. Terus beberapa jam, pokoknya hari itu juga, saya lagi nyuci sayur, saya lihat fiktif atau enggak, kadang kan ada yang nggak mau gini kan. Memang benar orangnya itu, cuma kalau saya ajak ngobrol itu kayak nggak bisa. Apa ya? Kalau kita kan bisa kayak gini gitu, kayak gitu loh. Bentar ya langsung dimatiin, tapi mainnya chat gitu loh. Kenapa ya nih orang kalau memang kita kompak secara logika, kalau kita memang kompak ya Miss ya, kita bisa sharing pelan-pelan di grup. Positive thinking aja, mungkin dia lagi sibuk. Mungkin aja, mungkin. Oke, itu kita pikirnya gitu aja. Tapi kalau masuk di sini itu yang dibahas itu pelakunya itu laki-laki, si A, si B. Si A, si B itu siapa? Benar, ada di sini semua. Dan anehnya kamu screenshot sama aku, dia kata-katanya kok malah sekarang menyerang saya. Lah iya, di situ kan herannya di situ.
itu saya. Dan tiba-tiba saya kan waktu itu disuruh masuk ke grup yang TKL toh. Dia bilang katanya ada loh Miss kan masuk di dalam nomornya. Bawa aja semua yang masuk ke situ. Saya jawab di situ. Jangan dulu, anak-anak masih takut. Biar saya aja di situ. Buka deh. Ada kok di situ. Iya. Terus kata-katanya juga kasar. Barang perempuan disebut-sebut di sini. Terus dia juga nyantet-nyantet gitu juga. Dari situ saya nggak suka. Terus pada akhirnya ini loh. Dia sampai ngirimin foto-foto kayak gini loh. Ini kayak ngirimin foto-foto kayak gini. Ini siapa ini? Nggak tahu dia ngirim. Ini sindikat perempuan. Dulu. Makanya saya kan udah bilang, saya kalau belum pasti pelakunya siapa saya nggak berani. Gitu loh. Karena takutnya ini pencemaran nama baik dan saya kena kasus di sini gitu. Iya, aku takutnya polisi, gitu. takutnya kemarin si Pesek juga kan kena koplok orang. Katanya infonya dari orang juga. Iya. Nah, aku takutnya kamu diadu domba kayak gini. Nah, kalau saya malah mikirnya kemarin gini, ini orang kayak ngalihin alibi kita. Kita kan lagi fokus dengan voice suara itu, tapi dia ngalihinnya dengan ada di situ laki-laki Kim Mono apa siapa, dia orang Indo, dulu kerja di Hong Kong dan sekarang di Hong Kong, dan dia nyuruh kita kenapa nggak lapor polisi. Terus saya bilang di situ, nggak segampang itu kita lapor polisi, kita TKW loh di sini kita terbatas, saya bilang gitu. Kita ada tahap-tahapnya loh. Jangan sampai itu jadi bumerang buat kita. Saya bilang kayak gitu. Saya kenapa ngomong kayak gitu? Sampai anak itu ada yang masukin Diana itu sampai bilang gini, Dek kamu itu keras kepala ya, orangnya atos loh. Saya bukannya keras, saya yang buat admin di sini. Kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab di grup ini, saya bilang gitu. Jadi saya memproteksi diri kak. Bukan saya mau ini enggak. Karena saya pun juga nggak kenal yang namanya Diana dan saya nggak tahu siapa yang dibicarakan oleh Diana, saya bilang kayak gitu. Jadi saya nggak mau kemakan omongan, saya bilang gitu. Jadi kok semakin kesini itu aja gitu. Jadi saya semakin risih gitu loh Miss. Sampai bilang si ini loh sampai ditakutin RT RW-nya, apalagi kita. Terus saya jawab di situ, saya nggak pernah takut dengan siapapun selagi saya benar, saya bilang gitu. Habis itu saya keluarkan dia, udah langsung tenang Miss grup saya. Anak-anak ada yang ketakutan keluar dari grup loh Miss. Yang namanya Bu Endang itu juga takut ya. Jadi kayak pikiran mereka itu jadi kayak kok separah ini. Nah, kenapa percakapan saya di screenshot di sini? Hah? Kok di screenshot di sini? Percakapan yang mana? Ini kan percakapan saya. Iya Mbak, kan saya nggak tahu. Jika udah siap saya berjanji cari pengacara. Sekarang ada beberapa pilihan. Oke. Itu dari dia kan? Nggak tahu saya. Makanya waktu itu dia bilang pertama ke saya itu aku loh kaki tangannya Miss Yuni, rumahku deket sama studionya Miss Yuni. Oh iya Mbak, aku di Norpoint. Dia nggak pernah nyebut rumahnya dia di Fortress. Jadi makanya saya sampai tanya, studio Miss Yuni mana sih? Kundong. Jadi pikiran saya itu rumahnya di Kundong gitu loh. Karena dia ngakunya itu dekatnya studio Miss Yuni gitu loh. Makanya waktu saya telepon Miss Yuni pertama kan, Miss kenal sama ini nggak sih? Ngakunya kaki tangan gitu. Orang dekatnya Miss. Langsung tutup poin kan saya tanya. Karena saya udah curiga kok kaki tangan kayak gini gitu loh. Gitu kan saya curiga gitu. Jadi Miss Yuni punya kaki tangan. Sejak kapan? Saya punya kaki tangan sendiri dari Tuhan. Jadi saya nggak mau kayak apa ya? Dan udah ngomong di grup bahwa kamu ada di sini sekarang. Tian kan ada pasnya di grup situ. Udah saya keluarkan. Oh sudah dikeluarkan. Oke. Di grup saya udah saya keluarkan. Di grupnya Miss Yuni itu dia keluar sendiri. Oh dia keluar sendiri kalau ini. Nih. Dia ngomong sama saya kalau dia itu tidak mau apa ya? Nggak tahu saya. Ada Miss ada loh. Masa itu? Ada di sini. Ini tanggal 12 Agustus dia SMS saya. Ini dia keluar sendiri loh. Dia nyuruh saya masuk ke grup ini kan diundang sama dia di sebelah. Saya pun sopan loh memperkenalkan diri sama si Reni. Oke, hari Senin dia keluar. Gimana kelanjutannya, apa harus berlanjut atau enggak anak-anak lah sama korban penipu jadikan satu malah mintanya sendiri atau piye? Siapa yang minta sendiri? Sampean yang mau ke sana atau yang biar Miss Yuni sendiri biar ke kami? Oke, ini saya tahu. Atau telepon dan ngobrol sama Miss Yuni.
Biar langsung ke kami aja kalau Miss Yuni sudah ada waktu. Terima kasih Miss Yuni. Ini ada orang semuanya. Ini siapa? Kamu yang? Iya, itu saya. Itu saya. Dia keluar itu setelah kita ngobrol. Dari hotel di sini. Kalau bisa jangan sampai teman-teman yang lain kena. Dan kalau bisa dijabarin gitu loh Miss, cara dia, triknya dia SMS, triknya dia ngomong itu, biar anak-anak teman-teman Miss yang nonton itu tahu kayak gini. Soalnya kadang kita cuma nerima jangan sampai ketipu, tapi kan cara ngobrolnya di WhatsApp itu kita nggak pernah tahu. Kasih bocoran kalau misalnya suatu saat ada yang SMS nawarin job, nawarin part time dengan gaji 150 per jam, dan ketemuannya di exit B, di Mogok exit A1 kalau nggak salah. Nggak usah dipercaya udah. Semua dia pakainya di situ. Oke, jadi intinya adalah bentar ya. Gak apa Miss. Mbak Dewi ini juga sebelum apa? Sebelum Mbak Dewi kena itu tanya dari Mbak Dewi ini, nanti Mbak Dewi kesini kok. Oke. Mbak Dewi kesini ini. Oke, jadi kita sambung lagi ke Mbak Dewi aja kalau gitu ya. Ceritanya bersambung teman-teman, tunggu sebentar.